Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan anak-anak di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar yang pertama induksi muatan, kedua medan listrik, ketiga kelistrikan pada syarat, dan keempat pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Inilah 5 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini. Kita bahas induksi listrik. Ada sebuah benda tersebut adalah netral, di mana jumlah muatan positif dan negatif sama, dan benda tersebut didekati oleh benda bermuatan positif. Ternyata yang terjadi adalah muatan-muatan negatif pada benda bergerak menuju ke kanan, mendekati muatan positif. Kesimpulannya, peristiwa pemisahan muatan karena benda didekati oleh benda bermuatan inilah yang disebut dengan induksi. Cara memuati benda selain dengan menggosok dengan cara yang lain, yaitu dengan induksi. Perhatikan animasi berikut. Sebuah benda netral didekati oleh benda bermuatan positif, dan benda netral tersebut dihubungkan ke bumi. Ternyata ada elektron-elektron dari bumi menuju ke benda. Kemudian setelah dijauhkan benda tersebut, maka benda menjadi bermuatan negatif. Maka kesimpulannya bisa dilihat di bawah ini. Bagaimana mendapatkan benda bermuatan positif? Sebuah benda netral didekati oleh benda bermuatan negatif dan benda netral tersebut dihubungkan ke bumi, maka elektron-elektron sebagiannya adalah berpindah ke bumi. Akibatnya, setelah dijauhkan dengan benda bermuatan negatif tadi, maka benda menjadi bermuatan positif. Cara ketiga untuk mendapatkan benda bermuatan adalah dengan menyentuhkan benda yang bermuatan. Sebuah benda netral disentuh oleh benda bermuatan negatif, maka sebagian elektron dari benda bermuatan negatif tersebut adalah masuk ke dalam benda netral. Akibatnya, di benda netral tadi menjadi bermuatan negatif karena lebih banyak elektronnya daripada proton atau muatan positifnya. Selanjutnya kita akan mempelajari sebuah alat namanya elektroskop. Elektroskop adalah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi benda, apakah benda itu netral atau bermuatan. Selain itu, benda ini bisa digunakan untuk menentukan jenis muatan ataupun membedakan antara konduktor dan isolator. Anak-anak bisa membuat elektroskop sederhana dengan bahan-bahan yang bisa kita dapatkan di sekitar kita dari bahan-bahan bekas. Bisa disimak di sini bahannya apa saja. Kawat sebagai konduktor sebagai bahan utama, kemudian di bagian kaki atau daun diberikan aluminium foil ataupun kertas biasa juga bisa. Kemudian dirangkai seperti ini, hasil akhirnya adalah seperti gambar yang terakhir. Kepala elektroskop dibuat dari aluminium foil dibentuk seperti bola. Mari kita simak cara kerja elektroskop. Sebuah elektroskop netral, daunnya tertutup, dan ketika sedang bermuatan listrik, baik itu muatan positif ataupun muatan negatif, maka daunnya akan dalam keadaan terbuka. Pertama, sebuah elektroskop netral, daunnya tertutup. Elektroskop didekati oleh benda bermuatan positif. Yang terjadi adalah elektron-elektron pada daun bergerak ke atas mendekati muatan positif.
dan daunnya terbuka. Kenapa terbuka? Karena dua daun di bawah ini bermuatan yang sama sehingga saling tolak-menolak. Elektroskop yang sedang bermuatan positif disentuh dan yang terjadi adalah elektron-elektron dari tubuh menuju ke elektroskop sehingga menetralkan elektroskop tersebut dan daunnya tertutup. Untuk gambar yang keempat, karena tadi banyak elektron pada elektroskop kemudian dijauhkan, maka elektroskop menjadi bermuatan negatif dan daun tetap dalam keadaan terbuka. Dari percobaan-percobaan tersebut dapat disimpulkan seperti yang tertulis di bawah ini.